Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di penghujung di awal bulan Februari ini kita disuguhkan Injil yang sangat menarik dalam tataran kita. Menarik karena Injil ini ada pertentangan antara pikiran manusia dan iman. Ketika Petrus duduk, lalu Yesus menyuruhnya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu di sana." Ini perintah Tuhan untuk menebarkan jala. Tetapi Petrus menjawab, "Telah semalam-malaman," luar biasa ini, "telah semalam-malaman aku sudah bekerja keras. Di mana saja tempat ikan ada, di sudut-sudut pantai itu, sudah kutebarkan jalan itu. Tapi nyatanya hasilnya nol besar, nol besar." Disinilah letak perbedaan antara Yesus dan Petrus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita dihadapkan kepada hal ini, iman kita, keyakinan kita, pasti ada hal-hal yang berbeda. Keyakinan Petrus tidak semudah itu, "Yesus, Engkau ingin menebarkan jala, sudah saya kemput ini, seluruh danau ini sudah saya tebarkan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa." Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan pada masalah ini, jangan takut, jangan takut. Tebarkanlah saja. Apa yang menjadi hasilnya tidak peduli, asal ini ditebarkan saja. Luar biasa hasilnya, 2 perahu penuh dengan ikan-ikan itu. Maka Petrus tersungkur, lalu menyembah Yesus, dan mereka menyesali dosa-dosanya. Orang yang semacam ini betul-betul kagum akan buah-buah. Kalau ia betul-betul meyakini bahwa kadang-kadang intelek kita dikalahkan oleh rasio kita, dikalahkan oleh iman kita. Percaya saja hal-hal yang tidak masuk akal ini, percaya saja, tebarkan saja. Inilah yang dihaturkan pada salah satu biara, duc in altum. Duc itu menebarkan, in di, altum itu lebih dalam. Duc in altum dipakai semboyan di mana-mana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus kita pakai bagi semboyan kita. Semboyan yang untuk menggugah semangat kita, agar kita bekerja keras lebih dalam, lebih produktif, lebih berdaya guna, lebih berguna bagi orang lain. Lebih jauh orang lain menikmati hasilnya. Kalau kita tidak berbuat seperti ini, kita tidak dianggap orang. Kita tidak dianggap. Kalau kita tidak mempunyai talenta-talenta yang harus dikembangkan, kembangkanlah talenta itu. Kita akan mempunyai buah bahkan jauh lebih besar. 2 perahu itu penuh dengan ikan-ikan. Disinilah letak Petrus merasakan mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini juga begitu. Yesaya mengeluh karena dihinggapi oleh naungan Tuhan.
Yesaya melihat, maka serafim itu menaungi, tetapi merasa dirinya tidak layak, najis. Saya adalah orang najis, saya tinggal di bangsa-bangsa yang najis. Yesaya malah mau dinyos. Serafim mengambil bara api lalu dimasukkan ke mulutnya, dinyos. Sementara itu hinggaplah orang-orang yang ada di situ. Lalu Tuhan bersabda, siapa yang akan kuutus? Siapa ini? Maka Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Kadang-kadang dipelesetkan, inilah aku, utuslah dia. Nah, ini aku, utuslah dia. Dipelesetkan oleh teman-teman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka Yesaya bangkit menjalankan tugas perutusan ini dengan sebaik-baiknya. Tugas perutusan apa? Yaitu menjadi penjala manusia. Manusia ini harus dijala. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua juga demikian. Setelah Petrus sadar akan dosa-dosanya, Paulus sadar akan dosa-dosanya, karya-karya paus-paus, rasul-rasul yang lain begitu hebat. Lalu dia mengatakan bahwa aku adalah rasul yang terakhir, tetapi aku tidak layak disebut rasul karena aku menganiaya, menjebloskan dalam penjara, menyiksa orang-orang yang pengikut Tuhan ini. Maka aku tidak disebut rasul, tapi aku bekerja lebih keras. Lihat, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia menyadari kondisinya. Kalau ini tidak karena Tuhan yang memanggilnya, pasti dia tidak akan berbuat seperti itu. Tuhan berbuat sungguh luar biasa. Sampai karya-karya Paulus sampai ke ujung bumi, ke Roma. Ujung bumi itu Itali, Roma. Belum ada Amerika, yang lain-lain belum ada. Eropa lain tidak ada. Roma itu ujung bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesadaran akan dosa sangat penting. Supaya orang-orang ini merasa terpanggil. Justru kita berdosa, kita dipanggil oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, bahwa ini karya Tuhan, bukan karya manusia. Oleh karena itu kita harus sadari hal ini, sungguh-sungguh menempa hidup, memacu hidup kita. Agar di tengah-tengah pandemi ini, yang katanya mulai naik lagi, maka usia 60 dilarang keluar rumah. Saya 61 ini, mungkin dilarang. Maka itu harus kita turuti. Jangan-jangan itu terjadi semacam itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita cukup bisa berkarya dengan cara-cara apa saja. Justru di tengah-tengah pandemi ini, karya-karya kita banyak melalui medsos. Yang tadi siang ada kursus di atas itu, di lantai 2 Balai Paroki. Kursus ke lantai melalui medsos, bagaimana menggunakan YouTube, bagaimana menggunakan informasi Google, bagaimana Facebook. Melalui medsos kita bisa berkarya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kesemrawutan hidup ini, marilah kita sadar diri, bijaksana untuk mengembangkan diri kita. Tidak hanya duduk manis saja, membaca koran, tapi keluar
pakai cara apa saja yang dapat kita petik. Kalau usia saya 61 tahun, ya di rumah. Bagaimana di rumah itu bisa mengajar. Saya mengajar di Dharma Cendika, mengajar kepemimpinan pribadi, agama, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa mengajar cara ini. Carilah cara-cara tertentu kita untuk dapat berekspresi di dalam dunia kali ini. Supaya masyarakat tahu bahwa kita orang-orang yang kreatif untuk memberikan sesuatu. Entah itu pengajaran-pengajaran, entah itu apa. Supaya apa? Supaya manusia-manusia menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia tidak lain berpengaruh, mempengaruhi orang lain. Agar orang lain menjadi baik, orang lain menjadi timbul, orang lain menjadi bangkit kembali semangatnya. Yang semula loyo, lembut, lalu diangkat lagi, berkarya lagi. Kita pengaruhi teman-teman kita, saudara-saudara kita, di rumah khususnya, di masyarakat dan di kantor-kantor. Kita bisa mempengaruhi teman-teman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karya-karya Tuhan jangan sampai biasa-biasa saja. Kita harus mengembangkan lebih baik, makin hari makin lebih baik, lebih baik. Karena inilah cara Tuhan untuk menggerakkan kita. Duc in altum, bertolaklah ke seberang yang jalan. Karya-karya kita banyak, pendidikan, kesehatan, sosial, karya-karya yang lain. Kita kembangkan itu. Supaya bisa bergerak secara lebih baik, lebih berkualitas, lebih berdaya guna, lebih bermutu untuk sesama kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan agar kita diberi karunia-karunia yang sungguh menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.